Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa semester 8 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri Cabang Cengkareng. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan salah satu metode dalam data mining, yaitu algoritma K-means clustering. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Mayang Sari, yang kedua Vivi Nurlianawati, yang ketiga Ogik Wahyu Saputro, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Ngirfani. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari. Di sini saya akan memulai pembahasannya. Apa itu algoritma K-means? K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervised and supervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan dengan sistem partisi. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam suatu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objektif function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antara data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di dalam cluster lainnya. Untuk selanjutnya, penerapan K-means algoritma clustering dapat diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya pemasaran, biologi, perpustakaan, asuransi, perencanaan kota. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurlianawati akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan penyelesaian algoritma K-means. Menurut Daniel dan Eko dalam jurnal global yang ditulis oleh Rino Gupita, langkah-langkah algoritma K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih secara acak buah data sebagai pusat klaster. Yang kedua, jarak antara data dan pusat klaster dihitung menggunakan Euclidean distance. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster, dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. D dalam kurung I J sama dengan akar dalam kurung X 1I dikurang X 1J pangkat 2 ditambah dalam kurung X 2I dikurang X 2J pangkat 2 ditambah sampai dalam kurung X KI dikurang X KJ pangkat 2, di mana D dalam kurung IJ adalah jarak data ke I ke pusat klaster J, X KI adalah data ke I pada atribut data ke K, X KJ adalah titik pusat ke J pada atribut ke K. Yang ketiga, data ditempatkan dalam klaster yang terdekat, dihitung dari tengah klaster. Yang keempat, pusat klaster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam klaster terdekat. Yang kelima, proses penentuan pusat klaster dan penempatan data dalam klaster diulangi sampai nilai sentroid tidak berubah lagi. Selanjutnya, kelebihan algoritma K-means. Yang pertama, mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat. Yang ketiga, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Yang keempat, umum penggunanya. Yang kelima,
menggunakan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam 6 statistik. Selanjutnya yaitu kelemahan algoritma Key-Means. Yang pertama, bila jumlah data tidak terlihat banyak, mudah untuk menentukan klaster awal. Yang kedua, jumlah klaster sebanyak C harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Yang ketiga, tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama, namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi klaster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit. Yang keempat, tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Sekian, terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Ogi Wahyu Saputro. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Vivi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh kasus, yaitu dari data suatu perusahaan dengan daerah luas gudang dan hasil produksi yang dimana yang akan dijadikan menjadi 3 klaster kelompok dengan asumsi C1 yaitu dengan maksimal atau nilai tertinggi, C2 middle atau nilai tengah, dan C3 minimal atau nilai terendah. Dan berikut adalah contoh data luas gudang dan produksi dari suatu perusahaan. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke penghitungan. Oke, di sini yaitu untuk penghitungan yang pertama, ya, kita akan menentukan klaster dari C1, C2, dan C3. Di sini saya akan mengambil contoh, ya. Di sini untuk klaster 1, 2, dan 3, ini saya mengambil yang pertama. Untuk klaster 1 saya mengambil data dari nomor 8. Nih, saya ambil data dari sini, dari nomor 8. Kemudian untuk yang klaster 2-nya, saya mengambil data dari nomor 7. Dan klaster 3, saya mengambil data dari dari nomor 2. Ya. Nah, untuk cara penghitungannya, yaitu gimana kita mencari yaitu C1-nya dulu nih pertama, ya. Oke, untuk yang pertama ini, ya, untuk rumusnya sendiri, oke, kita tinggal masukkan saja, yaitu pangkat atau SQRT, kemudian buka kurung 3 kali. Selanjutnya, kita pilih yaitu D1, yaitu luas gudang, dikurangi C1. Ya, karena kita akan menghitung C1. Kemudian tutup kurung. Kemudian kuadrat 2. Tutup kurung ditambah E10 dikurangi dengan D4. Tutup kurung pangkat 2, tutup kurung. Lalu setelah itu tinggal di enter saja. Maka didapatkan hasil ini. Nah, untuk membulatkannya, yaitu kita tinggal pilih bagian bagian exercise desimalnya, tinggal kita kurangi saja sehingga dia datanya bulat. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, jika di penghitungan Excel kita tidak perlu menghitung semuanya secara manual. Nah, jika ingin secara otomatis, maka di bagian sini, bagian C4-nya, itu tinggal ditekan F. Bagian F4. Nah, sama di sini juga untuk D4-nya ditekan F4. Supaya dia datanya ketika ditarik ke bawah, dia secara otomatis akan ikut gitu. Ya. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk penghitungan C2-nya, caranya sama, yaitu SQRT, buka kurung 3 kali. Selanjutnya, tinggal pilih luas gudang dikurangi. Nah, klaster 2 tutup kurung, kemudian pangkat 2 kurung, kemudian ditambah buka kurung produksi dikurang D5 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Maka kemudian jangan lupa untuk mengurangi angka desimalnya. Nah, selanjutnya, nah sama kayak tadi, supaya dia otomatis bisa ditarik ke bawah datanya dengan menekan F4. Nah, kemudian di sini D5-nya juga kita F4. Oke, enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Kemudian sama nih untuk terakhir kita cari yang klaster 3-nya, SQRT buka kurung 3 kali ya. D10 dikurangi klaster 3 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung tambah E10 dikurang D6 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Nah, sama kayak tadi, jangan lupa di F4. Bagian C6 dan D6. Enter. Lalu dikurangi desimalnya. Nah, kemudian tinggal ditarik ke bawah. Nah, hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahui jarak terpendeknya, ini memakai rumus sama dengan min buka kurung dari, karena kita memakai contohnya di bagian K sampai M, maka di sini secara otomatis dia akan mendeteksi K10. Kemudian ini tinggal kita tarik saja sampai sampai M10. Tutup kurung, enter. Nah, maka diketahui jumlah jarak terpendeknya dari setiap klaster. Nah, selanjutnya tinggal kita kelompokkan saja pada
pengelompokan objek. Nah, untuk data ini kita tinggal copy saja dari atas ya. Dari sini, ini tinggal kita copy datanya, terus kemudian kita masukkan lagi ke bawah ke bagian pengelompokan objek. Nah, selanjutnya untuk menghitung kelompok, yaitu kita tinggal lihat saja nih. Nah, jarak terpendeknya dia berada di klaster berapa. Ya, untuk yang pertama, kelompok 2, untuk yang nomor satu, dia masuk ke kelompok 2. Nah, kenapa masuk kelompok 2? Karena hasil jarak terpendeknya adalah 16. Maka kita masukkan di sini data untuk kelompok 2. Tinggal kita tulis saja. Kemudian yang bawahnya, untuk nomor 2, nah data kelompoknya nomor berapa? Minimal 0. Berarti kita masukkan jarak terpendeknya 0. Nah, dia ada di cluster berapa? 3. Berarti tinggal kita masukkan aja dia termasuk dalam kelompok 3 gitu. Kemudian sampai dengan seterusnya, sehingga didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, klaster 1 ya, atau data maksimal sebanyak 2 data. Kemudian untuk klaster 2-nya, middle-nya, dia didapatkan data sebanyak 7, yaitu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk klaster 3-nya, data minimalnya ya itu sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Nirvani. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian dari contoh kasus menggunakan Microsoft Excel. Mari kita buka lembar kerja Excel-nya. Oke, di sini adalah hasil perhitungan dari iterasi yang pertama yang tadi sudah dijelaskan atau dibahas oleh rekan saya Ogik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk iterasi kedua, yang mana pada metode Cummins clustering memang harus dilakukan perhitungan ulang hingga didapat nilai hasil akhir yang konsisten. Oke, langsung saja kita mulai untuk perhitungannya. Jadi pada iterasi kedua kita harus langkah awal yang harus kita lakukan yaitu penentuan klaster baru, yang mana caranya adalah kita mengambil dari hasil klaster atau kelompok yang didapat pada iterasi pertama, yang mana dari iterasi yang pertama hasilnya adalah yang ini. Nah, kita copy aja. Selanjutnya kita masukkan pada tabel iterasi kedua. Setelah itu saya akan copy di sini untuk mensimulasikan. Jadi untuk menentukan klaster baru, caranya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita ambil data dari hasil pada iterasi pertama. Caranya yang pertama kita cari untuk klaster 1, kita fokus pada luas gedung. Dan kita lihat untuk klaster pertamanya itu ada berapa. Dan di sini ada 2 ya. Ada nomor 8 dan nomor 9. Jadi kita masukkan rumus, caranya sama dengan sum jumlah data, yaitu kita pilih yang ini, luas gudang pada data kelompok 1 dibagi banyaknya data. Di sini ada 2 data, jadi kita bagi 2. Langsung kita enter.
untuk produksinya sama dengan produksi klaster yang pertama dalam kurung dibagi 2. Oke, hasilnya sama ya. Selanjutnya untuk klaster 2 caranya sama, sum. Terus kita lihat untuk kelompok atau klaster yang keduanya itu kita pilih. Terus kita hitung ada berapa banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 data. Jadi kita bagi dengan 7. Kita enter. Oke, udah sama. Terus yang produksi sama. Kita pilih datanya. Terus kita bagi dengan 7. Oke, udah sama. Terus kita pilih yang klaster ketiga sama dengan sum jumlah dari data untuk klaster yang ketiganya. Di sini ada 3 data, jadi kita bagi dengan 3. Oke, tinggal produksi sama dengan sum jumlah. Oke, bagi dengan 3. Oke, ini sudah sama untuk hasil dari penentuan klasternya. Jadi caranya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, selanjutnya kita akan mencari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3-nya. Di sini sudah terdapat hasil dari perhitungannya. Jadi saya akan mensimulasikan kembali kolom ini ya. Jadi saya akan mensimulasikan kembali gimana caranya. Jadi untuk caranya sama seperti pada iterasi pertama, yaitu sama dengan klik SKRT atau akar, kita kurung 3. Setelah itu kita pilih data luas gudang, dikurangin dengan pusat klasternya atau penentuan klasternya itu kita pilih pada luas gudang. Selanjutnya dalam kurung dipangkat 2, kita dalam kurung lagi dikurangin dengan data pada produksi, kita kurangi dengan pusat klasternya, kita pangkatkan 2, kurung. Nah, ini tinggal di enter, nanti akan keluar hasilnya. Maaf sebentar, ada yang salah. Sebentar. Oh, jadi di sini itu bukan dikurangin ya, jadi di sini ditambah. Nah, oke. Jadi enter. Oke, sudah sama ya hasilnya dengan yang di sini. Jadi untuk memudahkan kita dalam mencari hasilnya itu, kita kunci untuk di data pusat klasternya itu. Jadi pada data ini C4
kita kunci ya, ini pada C4 kita pencet F4, dan pada data ini pusat cluster D4 kita kunci, jadi kita klik F4. Oke, setelah itu kita enter, dan selanjutnya kita bisa langsung menariknya ke bawah. Oke, jadi langsung ketemu semuanya tanpa perlu kita menghitung satu-satu. Nah, untuk yang C2 caranya juga sama, klik sama dengan SQRT atau akar dalam kurung, kita pilih yang data luas gudang, kita kurangin dengan pusat klasternya pada klaster yang kedua, yaitu ini. Kita kunci ya, kita klik F4 dalam kurung, kita pangkatkan 2. Oke, kita tambah produksi, kita kurangin dengan klaster produksi klaster keduanya, kita kunci 4, terus kita pangkatkan 2. Oke, langsung kita enter. Oke, hasilnya udah sama ya. Selanjutnya kita bisa langsung menariknya. Oke, untuk yang ketiga sama caranya, sama dengan SQRT dalam kurung, kita pilih datanya luas gudang, dikurangin dengan pusat klaster yang ketiga, yaitu ini. Langsung kita F4 dalam kurung, kita pangkatkan 2. Selanjutnya kita tambah dengan produksi, dikurangin dengan ini pusat klasternya, kita pangkatkan 2 dalam kurung. Yang ini kita kunci. Oke, langsung kita enter. Hasilnya sama ya. Selanjutnya kita langsung tarik aja. Oke, jadi untuk mencari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3-nya sudah sama ini ya. Sudah sesuai. Untuk mencari jarak terdekat atau jarak terpendek, caranya kita mencari data terendah atau terkecil dari C1, C2, dan C3. Jadi langsung kita masukkan rumus saja. Caranya kita klik min atau nilai terkecil dari data C1 sampai C3. Habis itu tutup kurung, kita enter. Oke. Selanjutnya bisa kita langsung tarik aja ke bawah. Ya, sudah ketemu ya hasilnya. Nah, langkah yang ketiga adalah untuk pengelompokan objek ataupun hasil dari jarak terpendeknya. Jadi kita kelompokkan aja. Yang pertama untuk PT Makmur itu jarak terpendeknya 49, dan 49 ini masuk ke klaster kedua. Dan yang kedua masuk 60, ini masuk ke klaster ketiga. Dan yang ketiga itu 19 itu masuk ke klaster ketiga. Yang keempat 49 itu masuk ke klaster 3. Dan yang kelima ini 41 itu masuk ke klaster ketiga. Dan yang keenam 111 itu masuk ke klaster kedua. Dan yang ketujuh 36 itu masuk ke klaster kedua. Dan yang kedelapan 122 itu masuk ke klaster 1. Yang ke-9
112 masuk ke klaster 1. Yang ke 10, 24 itu masuk ke klaster kedua. Dan yang ke 11, 50 masuk ke klaster ketiga. Dan yang ke-12, yang terakhir 42 itu masuk ke klaster kedua. Ya, jadi di sini sudah kita dapatkan untuk klaster atau kelompok. Jadi pada PT Makmur yaitu masuk ke dalam kelompok atau klaster kedua, PT Sejahtera masuk ke dalam klaster 3, PT Jaya Abadi masuk ke klaster ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk hasil akhirnya, untuk klaster pertama atau nilai maksimal atau nilai tertinggi, yaitu terdapat 2 data. Untuk klaster kedua atau nilai tengah sebanyak 1, 2, 3, 5. Ada 5. Dan yang terakhir untuk klaster 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, jadi ini untuk hasil akhirnya sudah kita dapatkan, yang mana untuk klaster 1 adalah 2 data, klaster 2 ada 5 data, dan klaster 3 adalah 5 data. Jadi ini kita bandingkan dengan hasil pada iterasi pertama, yang mana di sini masih belum konsisten hasilnya. Jadi perlu dilakukan perhitungan ulang seperti pada iterasi kedua sampai didapat hasil akhir yang konsisten. Jadi bisa dilakukan perhitungan ulang. Oke, jadi kesimpulannya itu dari hasil perhitungan menggunakan algoritma Cummins didapat hasil pengelompokan atau clustering yang berbeda pada iterasi 1 dan iterasi 2. Sehingga perlu dilakukan perhitungan pada iterasi ketiga dan seterusnya hingga didapat nilai sentroid yang konsisten dan tidak berubah lagi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Saya minta maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.